Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep baik dan buruk dalam Islam. Perkenalkan, saya Alfian Tigal Kusumatmaja dengan NIM 191070124. Saya Imai Siti Mesaro, NIM 191070103. Saya Salsabila Syifa dengan NIM 19107010032. Mari kita mulai pembahasan hari ini tentang konsep baik dan buruk dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai pengertian atau definisi baik dan buruk. Yang pertama yaitu pengertian baik. Menurut bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Dalam ensiklopedia Islam, baik itu adalah apabila ia mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia, dan disebut baik apabila ia dihargai secara positif. Sedangkan pengertian buruk adalah sesuatu yang tercela, lawan dari baik, tidak patut, tidak pantas, tidak bagus, dan tidak masuk akal. Ada beberapa indikator perbuatan yang buruk atau akhlak yang tercela, seperti perbuatan didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari setan, yaitu yang dimotivasi oleh ajaran tauhid, membahayakan, menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu yang merusak agama, akal, dan jiwa, perbuatan yang menjadikan permusuhan, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia sendiri, baik dan buruk adalah dua kata yang antonim, yaitu atau berlawanan, yang digunakan untuk menerangkan suatu keadaan, baik yang berhubungan dengan benda atau perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, baik dan buruk adalah kata yang digunakan untuk menilai atau mengukur suatu keadaan, baik menilai benda atau menilai perbuatan yang dilakukan seseorang. Baik, selanjutnya yaitu akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua yaitu akhlak yang buruk atau akhlak al-mazmumah. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah merupakan semua perbuatan yang mengandung nilai positif, membuat hati menjadi tenang, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah yaitu semua perbuatan yang mengandung nilai negatif, membuat kekacauan diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dan memberi kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kedua akhlak di atas, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang berlawanan dan terpancar daripada dua sistem nilai yang berbeda. Keduanya memberi kesan secara langsung kepada kualitas individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu baik dan buruk sebagai karakteristik akhlak. Sebenarnya secara istilah terdapat beberapa pandangan para ahli tentang pengertian akhlak, yaitu yang pertama, Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Berdasarkan konsep Ibnu Miskawayh ini, akhlak adalah sikap mental yang mendorong untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Nah, keadaan atau sikap jiwa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari watak, temperamen, dan yang kedua yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan kata lain, tingkah laku manusia mengandung unsur watak naluri dan unsur usaha lewat kebiasaan dan latihan. Nah, dari unsur kebiasaan dan latihan, juga dari watak atau temperamen naluriah manusia, di situ akan terlihat baik dan buruk sebagai karakteristik akhlak. Lalu pandangan yang kedua yaitu dari Al-Ghazali yang mengartikan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dari dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal maupun syara, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika yang lahir darinya merupakan perbuatan tercela, maka sikap itu disebut akhlak yang buruk. Baik, selanjutnya yaitu ukuran baik dan buruk dalam sejarah pemikiran manusia. Ukuran di sini dipandang dari arah filsafat yang mempengaruhi dalam penilaian baik dan buruk. Yang pertama
ada baik dan buruk menurut aliran adat istiadat atau sosialisme. Menurut aliran adat istiadat, baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Secara singkat dapat dimaknai yaitu orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat maka ia dianggap baik, dan orang yang menentang lalu tidak mengikuti adat maka dianggap buruk, dan jika perlu dihukum secara adat. Yang kedua yaitu baik dan buruk menurut paham hedonisme. Menurut paham hedonisme, segala sesuatu yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan, kepuasan nafsu biologis, itulah yang disebut perbuatan yang baik. Begitupun sebaliknya. Menurut paham hedonisme, buruk yaitu ketika sesuatu tersebut tidak mendatangkan kelezatan, tidak adanya kenikmatan, dan tidak terdapat kepuasan nafsu biologis di dalamnya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, baik buruk menurut paham intuisisme atau humanisme. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa intuisi adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas, tanpa melihat buah atau akibatnya. Menurut paham ini, perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani atau kekuatan batin dipandang buruk. Selanjutnya, yang keempat yaitu baik buruk menurut paham utilitarianisme. Secara harfiah, utilis berarti berguna. Menurut paham utilitarianisme, yang baik adalah yang berguna. Dan sebaliknya, berarti perbuatan buruk itu jika ia tidak mendatangkan manfaat atau tidak adanya kebergunaan. Seperti itu. Lanjut, yang kelima yaitu baik buruk menurut paham vitalisme. Menurut paham vitalisme, yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain dan orang lemah barulah dianggap baik. Dalam cenderung pada sikap binatang dan perilaku hukum, siapa yang kuat dan menang itulah yang dianggap baik. Namun dalam masyarakat yang sudah maju, di mana ilmu dan keterampilan sudah mulai berkembang, seperti saat ini, paham ini tidak lagi mendapat tempat dan tergeser dengan pandangan yang bersifat demokratis. Baik buruk, yang keenam yaitu baik buruk menurut paham religiosisme. Menurut paham religiosisme, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dunia ini terdapat bermacam-macam agama, dan masing-masing agama menentukan baik dan buruk menurut ukuran masing-masing. Yang terakhir yaitu baik buruk menurut paham evolusi. Menurut paham evolusi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kepada kesempurnaannya. Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 adalah seorang ahli filsafat Inggris yang berpendapat bahwa evolusi ini mengatakan perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian berangsur meningkat sedikit demi sedikit ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Cita-cita tersebut pada manusia dalam paham ini adalah untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu sifat baik dan buruk. Sifat baik dan buruk akan dapat terus berubah, mulai dari yang baik menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik. Sifat baik
dan buruk sifatnya subjektif, dan karena itu nilai baik dan buruk itu relatif. Dalam perkembangan zaman, baik dan buruk akan masih berguna untuk menjabarkan ketentuan sifat baik dan buruk yang terdapat dalam ajaran akhlak yang bersumber dari ajaran Islam. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran baik dan buruk dalam Islam. Al-Quran menggunakan kata yang berbeda-beda untuk menyatakan kebaikan dan keburukan dengan menggunakan beberapa istilah. Nah, istilah ini dapat menjadi pedoman untuk kita dalam membedakan ukuran baik dan buruk dalam Islam, yaitu yang pertama istilah al-hasanah al-sayyi'ah, yang kedua yaitu al-khair al-syar, yang ketiga al-ma'ruf al-munkar, yang keempat al-maslahah al-mafsadah, dan yang al-bir al-fahisyah, al-ism al-jis, serta al-khobais, yaitu merupakan koreksi Al-Quran sekaligus akumulasi dan integrasi semua kebaikan atau keburukan. Syara, akal, dan kemanusiaan lainnya mengarah pada kebaikan hakiki dan terhindar dari keburukan hakiki pula. Nah, istilah yang pertama yaitu al-hasanah al-sayyi'ah. Al-hasanah al-sayyi'ah ini mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia, baik berdasarkan akal, tabiat, maupun penglihatan fisik secara umum, jadi belum mengarah pada yang spesifik. Oke, yang kedua yaitu al-khair al-syar, yang mengarah pada makna kebaikan dan keburukan berdimensi personal dan sosial berdasarkan komparasi. Yang ketiga yaitu al-ma'ruf al-munkar, untuk kebaikan dan keburukan yang lebih mengarah pada kebaikan dan keburukan yang berdimensi syariah, berdasarkan hubungan vertikal dengan Tuhan. Nah, penggunaan kata al-maslahah al-mafsadah telah menunjukkan baik buruk dalam bentuk perilaku dan mengarah pada dimensi alam, baik fisik maupun tatanan kehidupan masyarakat. Al-Quran secara tegas mengoreksi sekaligus mengarahkan pandangan baik buruk pada integrasi antara pertanggungjawaban pada diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu perspektif Islam tentang baik. Istilah baik dalam Islam sering disebut dengan al-hasanah, al-bir, dan al-karimah. Yang pertama yaitu istilah al-hasanah, yang pernah dikemukakan oleh Al-Raghibal Ashani, di mana al-hasanah digunakan untuk memperlihatkan sesuatu yang disukai dan dipandang baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah siapa yang mau berbuat baik, meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang baik dan hati yang tulus, Allah akan melipat gandakan dan melapangkan rezekinya dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Yang kedua yaitu istilah al-biro. Bisa diartikan baik, namun lebih dikonotasikan pada makna dari baik itu sendiri. Yang dimaksud baik di sini adalah baik dalam hubungannya dengan Tuhan dan hubungan sosial di kemasyarakatan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Baik dalam ayat ini yaitu berarti saling tolong-menolong antar sesama, melaksanakan sholat tepat waktu, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kemiskinan, orang-orang yang tidak lari ketakutan ketika perang. Mereka yang memiliki ciri tersebut adalah orang yang berada dalam keimanan, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istilah yang ketiga yaitu al-karimah, yang baik pasti mulia. Istilah baik di sini menunjukkan pada akhlak yang mulia, yaitu sikap menjauhi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dengan menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil, diharapkan bisa meningkatkan derajat kita baik di akhirat maupun di dunia. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang Allah, niscaya akan dihapus kesalahan-kesalahanmu dan dimasukkan ke tempat yang mulia. Selanjutnya yaitu perspektif lain mengenai baik buruk. Yang pertama yaitu ada perspektif teologi yang berpandangan bahwa ukuran baik dan buruk adalah undang-undang ketuhanan. Pekerjaan dikatakan baik apabila sesuai dengan perintah Tuhan, dan perbuatan tersebut dikatakan buruk apabila bertentangan dan melanggar perintah Tuhan. Nah, selanjutnya ada
faham Asy'ariyah. Faham ini berpandangan bahwa baik buruknya perbuatan bersumber kepada syar'i. Artinya apa yang diperintahkan oleh syariat itu adalah baik dan yang dilarang oleh syariat adalah buruk. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan umatnya jika hal itu adalah berakibat buruk, dan tidak mungkin pula Allah melarang sesuatu padahal dampaknya baik. Lalu selanjutnya ada teologi Mu'tazilah yang berpandangan bahwa baik dan buruk terbagi menjadi dua, yakni menurut akli dan syar'i. Namun, yang didapatkan dengan akal tidak bertentangan dengan syar'i, karena menurut mereka akal adalah sumber daya manusia yang sangat besar yang memberikan petunjuk bagi manusia. Namun, syar'i juga dibutuhkan karena akal tidak mengetahui secara rinci, kemudian syar'ilah yang menjelaskan perinciannya. Lalu ada pula pandangan Al-Ghazali yang mengatakan suatu perbuatan disebut baik kalau sesuai dengan maksud pembuat dan dikatakan buruk kalau tidak sesuai dengan maksud pembuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu upaya dalam menangani dampak buruk. Upaya atau usaha untuk membentuk dan memelihara agar perilaku buruk tidak berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu perlu disamai dengan rasa dan kekuatan persaudaraan, sehingga setiap individu memiliki ikatan antara individu satu dengan yang lainnya. Dengan memiliki hubungan atau ikatan dengan orang yang baik atau saudara yang baik, tentu kita akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu akhlak. Dengan mempelajari ilmu akhlak, kita akan lebih tahu tentang bahaya-bahaya yang akan timbul dari perilaku buruk. Hal tersebut pasti membuat kita enggan untuk melakukannya dan berusaha menjauhi hal-hal buruk tersebut. Yang ketiga yaitu berusaha berbuat baik. Dengan membiasakan diri berbuat baik, kita akan enggan melakukan keburukan, karena itu bukan hal yang biasa untuk kita lakukan pastinya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu ukuran baik dan buruk dalam akhlak adalah ada adat istiadat. Kemudian jika dipandang dari segi aliran, baik buruk pada masa itu adalah ada aliran hedonisme, sosialisme, humanisme, utilitarianisme, vitalisme, religiosisme, dan evolusi. Perbuatan akhlak Islam baru dikatakan baik apabila perbuatan yang dilakukan dengan sebenarnya dan dengan kehendak sendiri. Kemudian perilaku itu dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, peranan niat yang ikhlas sangatlah penting ya kawan-kawan. Lanjut, perbuatan yang dianggap baik dalam Islam juga adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.